sahkah menunaikan sholat di masjid yang di sekitarnya terdapat kuburan? Sebelum kita membahas terkait masalah ini, perlu kiranya kita memahami terlebih dahulu apa hukum menunaikan sholat di area kuburan. Para ulama memahami hukum menunaikan sholat di kuburan ada dua kondisi yang memiliki implikasi hukum yang berbeda. Kondisi yang pertama, menunaikan sholat di kuburan dengan maksud untuk melakukan kemusyrikan. Dalam kondisi ini, para ulama bersepakat bahwasannya hukumnya adalah haram dan sholat yang ditunaikan tidaklah sah di mata syariat. Sebagaimana yang tertuang dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW, la'anallahu al-yahudu wan nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masjidan. Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Kondisi yang kedua, menunaikan sholat di area pekuburan tidak dimaksudkan untuk melakukan agenda kemusyrikan. Dalam hal ini, para ulama memiliki pola pandang yang beragam. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama, yaitu madhab Hanafi dan Syafi'i. Termasuk yang menyokong pendapat ini pula sekelompok dari kalangan para sahabat seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, termasuk juga dari kalangan ulama tabi'in seperti Imam Atha, Imam An-Nakhai, Imam Ats-Tsauri, dan Imam Auza'i. Jumhur mayoritas para ulama kemudian memiliki pandangan bahwasannya menunaikan sholat di kuburan adalah sah, meskipun status hukumnya adalah makruh. Landasan dalil dari jumhur mayoritas para ulama, sabda baginda Nabi Muhammad SAW, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ. Dan bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka di mana saja seorang laki-laki dari umatku yang mendapati waktu sholatnya, hendaklah ia menunaikan sholat. Menyikapi hadis tersebut, jumhur mayoritas para ulama memahami bahwasannya selama menunaikan sholat di tempat yang suci dari najis, maka selama itu pula menunaikan sholat di area tersebut adalah sah, meskipun lokasi yang dilakukan adalah kuburan sekalipun. Di sisi yang lain, kalangan ulama madhab Hanafi menjelaskan kepada kita alasan menghukumi makruh menunaikan sholat di kuburan. Sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, disebutkan, ذهب الحنفية إلى أن تكره الصلاة في المقبرة وبه قال الثوري والأوزاعي لأنها مظن النجاسة ولأنه تشبه باليهود. Ulama madhab Hanafi menganggap makruh menunaikan sholat di kuburan, dan pandangan ini diamini pula oleh ulama tabi'in seperti Imam Ats-Tsauri dan Imam Al-Auza'i. Adapun yang melatar belakangi makruhnya sholat di kuburan disebabkan karena dua hal. Yang pertama, area pekuburan merupakan kawasan yang sangat rawan tercemar dengan hal-hal yang najis yang bersumber dari tubuh jenazah yang dimakamkan di area tersebut. Dan yang kedua, menunaikan ibadah di kuburan merupakan amalan yang menyerupai praktek-praktek peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lain halnya dengan madhab Maliki yang memiliki pendapat bahwasannya sah dan diperbolehkan menunaikan sholat di area kuburan, terlepas apakah pemakaman yang dimaksud adalah area pemakaman yang ramai atau terpencil, digali atau tidak digali, dan terlepas apakah area pemakaman tersebut merupakan kuburan muslim ataupun kafir sekalipun. Di kalangan para sahabat dan para tabi'in, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Asy-Syarhul Muhadzab, terdapat beberapa kalangan ulama yang memperbolehkannya. Seperti di kalangan para sahabat, ada tokoh kenamaan yang bernama Abu Hurairah dan Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pun demikian, di kalangan ulama tabi'in, ada sosok ulama terkenal yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Secara umum,
mereka membenarkan dan memperbolehkan untuk menunaikan sholat di area pemakaman selama terjamin kebersihan area tersebut dari benda-benda yang hukumnya najis. Berbeda dengan pandangan jumhur mayoritas para ulama, madhab Hambali memiliki pola pandang yang unik. Dalam madhab ini, menunaikan sholat di area pemakaman adalah haram dan tidak sah dilakukan. Namun uniknya, dalam madhab ini turut juga dipertimbangkan terkait jumlah kuburan yang terlarang untuk menunaikan sholat di lokasi tersebut. Jikalau jumlah kuburannya hanya 1 atau 2, maka dia tidak terkategorikan sebagai area pemakaman yang diharamkan untuk menunaikan sholat. Adapun jikalau jumlah kuburannya lebih dari 2 ke atas, maka hukum menunaikan sholat di area pemakaman adalah haram. Corak pemahaman ini muncul dari pola pemahaman atas apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam. Bahwasanya bumi ini dan seluruhnya adalah masjid kecuali pekuburan dan kamar mandi. Yang digarisbawahi dari hadis ini adalah pekuburan. Istilah pekuburan adalah area lokasi yang dimakamkan di dalamnya lebih dari 3 buah kuburan. Dan ini yang dipegang oleh madhab Hambali. Adapun jikalau di suatu lokasi terdapat 1 atau 2 kuburan, maka lokasi tersebut tidak terkategorikan sebagai tempat terlarang untuk menunaikan sholat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Adapun pendapat yang terakhir, pandangan yang disampaikan oleh madhab az-zahiri, atau yang lebih dikenal sebagai kelompok yang tekstualis, memahami satu dalil sesuai dengan teks yang mereka baca secara langsung. Dalam madhab az-zahiri, menunaikan sholat di area pekuburan adalah terlarang secara mutlak. Dan pandangan ini yang diyakini sebagai pandangan yang paling terkuat di antara pandangan-pandangan yang lain. Sebagaimana yang diutarakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri, pengarang dari kitab Tuhfatul Ahwadhi, dan sebagaimana pula yang ditegaskan oleh fatwa dari Komisi Fatwa Saudi Arabia Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta', di mana dalam dalilnya madhab az-zahiri mengutip apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarata wal hammam, bahwasanya bumi ini dan seluruhnya adalah masjid, boleh dijadikan tempat menunaikan sholat kecuali pekuburan dan kamar mandi. Memahami pandangan madhab al-zahiri ini, berikut kami sampaikan beberapa pertimbangan yang menjadi salah satu alasan bahwasannya menunaikan sholat di kuburan adalah terlarang. Alasan yang pertama, bahwasannya hadis-hadis yang melarang untuk menjadikan kuburan sebagai lokasi tempat sholat bersifat mutlak, baik untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah, terkecualikan menunaikan sholat jenazah diperbolehkan. Alasan yang kedua, boleh atau tidaknya menunaikan sholat di kuburan bukan terbatas karena adanya kekhawatiran munculnya najis di area tersebut, namun juga ada kekhawatiran akan muncul bibit-bibit kemusyrikan sebagai akibat dari pengkultusan kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh tertentu. Dan alasan yang ketiga adalah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya melakukan pembongkaran kuburan dan memindahkannya ke pemakaman yang lain ketika mereka akan mendirikan Masjid Nabawi. Sebagaimana yang tertuang dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Anas bin Malik berkata, "Fakana fihi ma aqulu lakum kuburul musyrikin wa fihi hirabun wa fihi nakhlun fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fanubishat thumma bil haribi fasuwiyat wa bin nakhli faquti'a fasaffun nakhla qiblatal masjid." Aku beritahu kepada kalian bahwasannya kebun itu banyak terdapat kuburan orang-orang musyrik. Juga ada sisa-sisa reruntuhan rumah-rumah dan pohon-pohon kurma. Maka Nabi SAW menginstruksikan untuk membongkar semua kuburan-kuburan tersebut dan meratakan reruntuhan-reruntuhan rumah dan menebang pohon-pohon kurmanya, lalu kemudian batang dari pohon kurma tersebut dipindahkan di depan arah kiblat masjid.
Alasan yang keempat, riwayat Anas bin Malik yang pernah tidak sengaja menunaikan sholat di area kuburan. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengetengahkan riwayat tersebut. Wara'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Anas bin Malik yusalli inda qabri faqala al-qabru wa lam ya'murhu bil i'adah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat Anas bin Malik melaksanakan sholat di samping kuburan. Lalu Umar saat itu berkata, al-qabru, itu kuburan, itu kuburan. Namun sayang, Anas bin Malik salah mendengar kalimat tersebut. Karena yang beliau dengar adalah kalimat al-qamaru, artinya itu adalah bulan, itu adalah bulan. Dan Anas bin Malik pun menunaikan sholatnya, hingga ketika sholatnya selesai, Anas bin Malik tidak mengulangi kembali sholatnya, karena dengan alasan ketidaktahuan beliau bahwasannya lokasi tersebut adalah kuburan. Dan dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala melengkapi kisah Anas bin Malik tersebut. Adalah riwayat dari Imam Abi Nuaim, gurunda Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan adanya satu riwayat. Bainama Anas yusalli ila qabrin, nadahu Umaru al-qabra, fadhanna annahu ya'ni al-qamara. Falamma ra'a annahu ya'ni al-qabra, jaza al-qabra wa shalla. Ketika Anas bin Malik tampak sengaja sholat menghadap ke arah kuburan, Umar bin Al-Khattab kemudian mengingatkannya, di hadapanmu ada kuburan, di hadapanmu ada kuburan. Namun sayang, pada saat itu Anas bin Malik keliru mendengarkannya. Seolah-olah beliau mendengar al-qamaro, yang bermakna itu adalah bulan, itu adalah bulan. Dan ketika kemudian Anas bin Malik menyadari bahwasannya dirinya sedang sholat menghadap ke arah kuburan, beliau kemudian menjauhi kuburan tersebut dan melanjutkan sholatnya. Riwayat ini memberikan penjelasan kepada kita secara tersirat bahwasanya menunaikan sholat di area kuburan terlepas jumlahnya satu kuburan atau lebih, statusnya tidak diperkenankan secara syariat. Dan alasan yang terakhir, istilah makruh dalam pandangan jumhur mayoritas para ulama seperti Imam Syafi'i bisa mengandung dua makna. Bisa bermakna makruh sesungguhnya atau juga bisa bermakna haram. Dan dalam hal ini Imam Syafi'i demikian juga ulama madhab yang lain sangat berhati-hati untuk menegaskan status keharaman sesuatu. Mereka sangat dipengaruhi dengan gaya bahasa Al-Quran ketika menetapkan status keharaman sesuatu. Yang dalam Al-Quran itu sendiri terkadang istilah makruh menunjukkan sesuatu yang haram atau dilarang secara syariat. Sebagai contoh, Allah Ta'ala berfirman, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Yang maknanya, semua itu merupakan kejahatan yang makruh di sisi Tuhanmu. Makna makruh di sini artinya haram atau terlarang untuk dilakukan. Lantas, apa hukumnya menunaikan sholat di masjid yang area sekitarnya ada kuburan? Menjawab pertanyaan di atas, Majelis Ulama Indonesia yang terwakili dari MUI Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009 telah mengeluarkan bayanat atau keterangan fatwa bahwasanya menunaikan sholat di masjid yang area sekitarnya ada kuburan adalah sah. Mengingat tidak ada satu dalil pun yang dengan tegas melarangnya. Maka selama bangunan masjid memiliki tembok yang memisahkan lokasi masjid dengan kuburan, maka sholat di masjid tersebut adalah sah. Terlepas keberadaan kuburan tersebut terletak di samping kanan, kiri, bagian belakang, atau bahkan bagian depan dari masjid itu sendiri. Lantas, timbul kemudian pertanyaan, adakah batasan dari bangunan masjid itu sendiri? Apakah beranda termasuk area masjid atau bukan? Dalam hal ini, para ulama memiliki pandangan bahwasannya halaman masjid yang biasanya dijadikan sebagai tempat sendal, tempat rak sepatu, atau bahkan mungkin tempat parkir kendaraan, maka area tersebut tidaklah termasuk bagian dari masjid. Sedangkan beranda masjid terkait hal ini, para ulama memiliki pola pandang masing-masing. Ringkasnya, pendapat ulama 4 madhab sebagai berikut. Madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali memiliki pandangan
bahwasanya beranda tidak termasuk area masjid. Lain halnya, jikalau beranda tersebut tertutup serta memiliki pintu pemisah dengan area luar halaman, maka beranda tersebut terkategorikan area masjid. Sementara itu, madhab Syafi'i memiliki pandangan bahwasanya area beranda terkategorikan masjid, sehingga sah hukumnya menunaikan iktikaf di lokasi tersebut. Dari perbedaan pendapat yang ada, apakah beranda terkategorikan masjid atau bukan masjid, maka ada implikasi hukum terkait status orang yang menunaikan sholat di masjid yang mana terdapat kuburan di area beranda masjid tersebut. Maka bagi yang berpendapat bahwa beranda termasuk dari masjid dan menyatakan bahwasannya sholat di kuburan adalah makruh, maka sholat di masjid yang berandanya ada kuburan adalah sah meski berstatus hukum makruh. Sementara yang berpandangan bahwasannya sholat di area pekuburan adalah haram, maka sholat di beranda masjid yang ada kuburannya adalah tidak sah. Adapun yang berpandangan bahwasannya beranda bukan termasuk masjid, maka sholat di masjid yang berandanya ada kuburan, maka sholatnya adalah sah layaknya sholat di masjid yang steril dari kuburan. Singkatnya, ikhwatu iman hayakumullah, terlepas dari pola pandang yang beragam di kalangan ulama madhab, baiknya mengambil cara aman tentunya jauh lebih bijak. Para ulama membuat semacam kaidah al-khuruju minal khilaf aula, bahwasanya keluar dari persengketaan pendapat itu jauh lebih bijak daripada memilih pandangan-pandangan yang ada. Artinya, menunaikan sholat di masjid yang steril dari area pemakaman itu tentunya jauh lebih bijak dibandingkan memaksakan diri untuk sholat di masjid yang tanpa ada tembok pemisah antara area masjid itu sendiri dengan kawasan pekuburan. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.